Bagaimana cara menasehati suami yang sangat sulit diajak untuk sholat, pengajian, dan lain-lain. Kadang ujung-ujungnya ribut dan dianggap mengatur suami. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada ibu dan keluarga, ya. Ibu yang mau sholat, ibu yang mau mengaji dan mengajak keluarga kepada kebaikan. Ya, insya Allah ibu sudah mendapatkan pahala dengan mengajak suami kepada kebaikan. Ya, maka perlu diperkuat. Yang pertama, diperkuat ilmunya. Jadi ketika kita mengajak kepada kebaikan termasuk ke suami, itu kita harus mengilmui lebih dalam tentang apa yang akan kita ajak. Tadi misalnya mengajak untuk sholat. Maka ibu harus pelajari tentang sholat lebih dalam lagi. Ya, sholat itu hukumnya apa ya? Gitu ya. Kemudian siapa yang menyuruh untuk sholat? Bagaimana cara supaya sholat khusyuk? Ya, bagaimana caranya supaya sholat jadi penyejuk mata? Ibu pelajari tentang sholat. Dan ibu rasakan lezatnya sholat seperti kata Rasulullah, Ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Beliau juga bersabda, Waju'ilat qurrata aini fis sholat. Dijadikan penyejuk mataku dengan sholat. Ibu rasakan dulu sholat itu begitu nikmat gitu. Ketika ibu sudah tahu ilmunya, ibu merasakan sholat, ya, ibu selanjutnya belajar bagaimana cara ngajak kepada suami. Yang ngajak suami untuk sholat. Cara menasehati istri kepada suami itu berbeda dengan menasehati kepada anak. Ya, istri kepada suami itu sama seperti anak kepada orang tua. Harus sopan, harus lemah lembut, harus situasi dan kondisinya tepat. Ya, jadi tidak semudah itu kita mengucapkan, ayo kita sholat. Sholatlah dan seterusnya, enggak. Mungkin sambil dipeluk suaminya, sambil dicium pipinya, sambil dibisikin, ayah sudah sholat belum? Ya, pelan-pelan. Ketika hati sedang tenang, sedang nyaman, dikasih tahu, tahu enggak? Ya, tahu enggak Abi atau ayah atau Pak, pembeda seorang Islam dengan yang bukan Islam tuh sholat loh Pak, kata Rasulullah. Semoga kita semua dimudahkan untuk sholat ya, sambil senyum. Ya, jadi jangan menampakkan sedang menggurui, jangan menampakkan sedang lebih pintar daripada suami. Pelan-pelan, lemah lembut, cari momen yang pas, situasi kondisi yang bisa diterima oleh si suami. Ketika ngajak sholat, demikian juga ketika ngajak yang lain. Ya, ibu ngajak kepada pengajian, ibu harus tunjukkan bagaimana perubahan ibu setelah ngaji yang berbeda daripada sebelum ngaji. Ya, ibu dapat ilmu di pengajian, ibu amalkan di rumah, ibu praktekkan pada suami lebih baik lagi pelayanannya, tutur katanya lebih lembut lagi, tidak ada nusyus atau pembangkangan. Sehingga suami ngelihat, oh ini manfaatnya istri ngaji bagus banget nih. Ya, senang deh lihat istri ngaji, tambah sopan sama suami, tambah lembut sama suami, tambah baik pelayanannya, tambah taat. Jadi suami semangat, ya ngedukung, malah kalau istrinya nggak ngaji malah ditanyain, kenapa nggak ngaji gitu. Kenapa? Karena dia merasa mendapatkan manfaat dari ngajinya itu. Tapi kalau ibu pulang ngaji, ibu tambah sombong, ya merendahkan suami, bilang suami nggak punya ilmu, bilang suami jahil, bilang suami ahli neraka lagi. Aduh bu. Suami tambah tambah nggak seneng nanti dengan pengajian, ya. Jadi harus lemah lembut sama suaminya.